Pelaksana CGP Angkatan 9. Hari ini saya akan melaksanakan wawancara praobservasi bersama Ustazah Devi. Beliau adalah guru IPA di SD SMP IT Mutiara Insan. Assalamualaikum Ustazah Devi. Ustazah Devi, hari ini sesuai dengan diskusi kita kemarin, hari ini saya akan mengobservasi pembelajaran panjenengan di kelas ya. Dan sebelum pelaksanaan pembelajaran, hari ini saya akan melaksanakan praobservasi terlebih dahulu, menyamakan persepsi, dan ada hal yang mungkin saya perlu konfirmasi panjenengan. Siap Ustazah? Insya Allah siap. Oke. Ustazah Devi, hari ini saya mau menyampaikan dulu tujuan dari praobservasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang Ustazah Devi nanti laksanakan di kelas. Apakah pembelajaran Ustazah Devi rencanakan sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang panjenengan sudah rancang gitu di Ustazah. Jadi hari ini mohon izin untuk nanti mengikuti Ustazah Devi. Kemudian di praobservasi ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, Ustazah, tujuan pembelajaran yang Ustazah Devi akan laksanakan hari ini apa, Ustazah? Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan di kelas, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari pencemaran air. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis aktivitas manusia yang menyebabkan pencemaran air. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis hubungan atau pengaruh pencemaran air terhadap ekosistem yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menemukan dan menentukan solusi untuk mencegah dan mengatasi pencemaran air. Oke, berarti ada empat tujuan pembelajaran yang hari ini Ustazah Devi akan sampaikan. Oke, yang kedua, kira-kira area apa yang Ustazah Devi akan kembangkan dalam pembelajaran kali ini? Ya. Untuk pembelajaran ini di bab pencemaran air, saya akan mengembangkan terkait ranah kognitif atau pengetahuannya dan psikomotorik atau keterampilannya, di mana ketika pengetahuannya diharapkan nanti peserta didik tadi mampu menemukan solusi dari masalah yang ada di sekitar lingkungan mereka, karena kebetulan siswa ini tempat tinggalnya berada di daerah Bengawan Solo. Kemudian untuk fenomena yang saat ini terjadi yaitu terkait enceng gondok, sehingga enceng gondok merupakan salah satu dari pencemaran air. Dari situ nanti akan kita gali pengetahuan mereka tadi apa sih pencemaran air, kemudian aktivitas manusia apa yang menyebabkan pencemaran air, kemudian selanjutnya pengaruh pencemaran air terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan terakhir, dari segi keterampilannya saya akan mengembangkan dari segi produknya. Mereka nanti diharapkan mampu menemukan dan mengatasi solusi dari pencemaran air tadi, terutama enceng gondok. Bagaimana enceng gondok itu bisa diatasi sehingga tidak menjadi pencemaran air di lingkungan Bengawan Solo. Oke, berarti area untuk yang Ustazah Devi akan kembangkan pada pembelajaran kali ini adalah pengetahuan dan keterampilan terkait dengan fenomena yang ada di sekitar peserta didik kita atau lingkungan sekolah begitu. Kemudian yang ketiga selanjutnya adalah rancangan pembelajaran yang seperti apa yang Ustazah Devi akan terapkan, baik itu strateginya, kemudian model atau metode yang Ustazah Devi gunakan kali ini menggunakan apa, Ustazah? Baik, untuk strategi pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas yaitu menggunakan diferensiasi produk yang terintegrasi dengan KSE, di mana nanti saya akan membebaskan peserta didik untuk menemukan solusi dan mengatasi pencemaran air melalui sebuah produk yang nanti mereka akan mencari di sumber internet melalui literasi mereka. Kemudian untuk modelnya saya menggunakan project based learning, di mana nanti mereka membuat sebuah produk untuk mengatasi masalah pencemaran air yang ada di sekitar lingkungan mereka. Kemudian yang ketiga, saya akan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Oke, berarti strateginya adalah diferensiasi produk, kemudian modelnya adalah PJBL, dan metodenya adalah metode diskusi, ceramah, dan tanya jawab. Oke. Kemudian selanjutnya bagaimana atau media apa yang Ustazah Devi akan gunakan untuk pembelajaran ini?
Baik, saya akan menggunakan media. Yang pertama yaitu ada komputer, ada LCD, proyektor, kemudian ada LKPD dan ada bahan ajar. Oke. Terus untuk pertanyaan terakhir, kapan Ustazah Devi akan melaksanakan ini dan di kelas berapa? Saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini di bab pencemaran air di kelas 7 Akhwat. Hari ini di jam kedua. Oke. Oke, Ustazah Devi, insya Allah itu pertanyaan yang saya konfirmasikan. Kemudian mohon izin setelah ini nanti saya akan ikut masuk ke kelasnya Ustazah Devi untuk mengikuti atau mengobservasi kegiatan pembelajaran yang Ustazah Devi laksanakan. Siap ya? Oke. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang hari ini kita berjumpa lagi bersama Ustazah Devi dalam pelajaran IPA. Tidak seperti biasanya, karena hari ini kita akan didampingi oleh Ustazah Nuning ya, nanti akan melihat kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Apa kalian sudah siap? Siap? Siap. Oke, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ada. Dan Nabila, alasannya tidak masuk? Sakit. Oke, baik, kita doakan semoga Mbak Nabila segera sembuh dan bisa sekolah seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Doa apa? Iya, masih semangat? Masih ya. Ekosistem itu adalah suatu sistem di mana di situ terjadi hubungan interaksi antara lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Ada kata-kata lingkungan biotik dan abiotik. Siapa yang mau memberikan contoh lingkungan biotik itu apa saja contohnya? Oke, Mbak Husna, kata lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Sekarang Ustazah minta tolong menyebutkan contoh-contoh yang termasuk lingkungan abiotik. Oke, Mbak Husna, apa saja? Cahaya matahari, selain itu udara dan air. Beri tepuk tangan untuk Mbak Husna. Sekarang kebalikannya yaitu lingkungan biotik. Siapa yang memberikan contoh? Oke, Mbak Nadia. Tumbuhan, manusia, dan hewan. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Mbak Nadia. Ingat ya tentang ekosistem. Intinya di situ terjadi hubungan interaksi antara makhluk hidup dan makhluk tidak hidup yang saling mempengaruhi. Selanjutnya, karena ada interaksi, maka akan terjadi hal-hal yang berpositif atau yang negatif, pasti ada ya, ada interaksi, pasti ada sesuatu. Oke, selanjutnya Ustazah ingin melanjutkan materi selanjutnya. Perhatikan video berikut ini, silakan disimak videonya. Sudah menyaksikan video barunya itu terkait sungai yang tercemar oleh sesuatu. Coba dari video tadi, informasi apa yang kalian dapatkan? Yang Ustazah tanyakan, mengapa ikan yang ada di sungai tersebut banyak yang mati? Oke, Mbak Hira? Baik, karena sungainya tercemar. Selanjutnya, apa yang menyebabkan sungai tercemar? Oke, Mbak Revina? Iya, baik. Beri tepuk tangan untuk Mbak Haira dan Mbak Revina. Jadi sekali lagi, karena banyak ikan yang mati karena disebabkan oleh air sungai yang tercemar akibat limbah pabrik yang dibuang sembarangan di sungai yang mengakibatkan air menjadi keruh, sehingga banyak ikan yang mati yang mengkonsumsi limbah pabrik yang berbahan kimia tadi. Selanjutnya, kira-kira ada nggak dampaknya pengaruh pencemaran lingkungan terhadap ekosistem yang ada di sungai tadi? Karena ekosistem yang ada di sungai tidak hanya ikan, banyak sekali. Apa pengaruhnya? Oke, Mbak Lara.
sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh penduduk sekitar, sehingga berpengaruh antara lingkungan biotik dan lingkungan abiotik ya. Kalau tadi yang sudah Lala sebutkan pengaruh antara lingkungan biotik dengan biotik, yaitu para penduduk di sekitar mempengaruhi sungai yang tercemar atau ikan yang mati atau sungai yang tercemar baik lingkungan biotik ataupun abiotiknya mempengaruhi kehidupan lingkungan biotiknya, yaitu penduduk di situ tidak dapat memanfaatkannya, baik ikannya tidak bisa dikonsumsi, airnya tidak bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kira-kira kalau sudah seperti itu, apakah bisa diatasi? Apakah kalian bisa memiliki solusi dari pencemaran air tersebut? Ada yang bisa memberikan solusi? Ya, kira-kira solusinya apa Mbak Fafa untuk mengatasi pencemaran air? Baik, beri tepuk tangan untuk Mbak Fafa. Video berikutnya, sebelum ke video berikutnya, di sini Ustazah ingin menanamkan pembelajaran bahwa sesuai surat Ar-Rum ayat 41, mengapa kita perlu belajar terkait pencemaran ini, karena di situ Allah berfirman yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jelas sekali, siapakah tadi yang menyebabkan air sungai Cilengsi tadi tercemar? Siapa yang mengakibatkan? Pula siapa? Manusia. Karena apa? Membuang limbah sembarangan. Akhirnya yang merasakan kerusakannya siapa lagi? Manusia. Sehingga Allah menampakkan ya, akibat perbuatannya itu ditampakkan. Akhirnya mereka tidak bisa memanfaatkan ikan, tidak bisa menggunakan air sebagai PDAM-nya ya, yang sumbernya dari sungai, supaya manusia kembali ke jalan yang benar. Seperti kalian saat ini, kalian diminta untuk belajar. Apa sih manfaatnya belajar pencemaran air, pencemaran tanah nanti, pencemaran udara, supaya kalian tidak melakukan atau tidak merusak darat dan laut ya. Silahkan nanti ada 10 soal pretest, cukup mudah karena biasanya nanti silahkan dijawab sesuai kemampuan awal kalian ya. Sudah dikerjakan? Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai beri dikumpulkan. Terima kasih karena sudah mengerjakan pretest. Selanjutnya insya Allah nanti Ustazah akan mengoreksi dan membandingkan, karena setelah kegiatan pembelajaran ini nanti akan ada soal post test ya, untuk membandingkan apakah pengetahuan awal dengan setelah pembelajaran ada peningkatan atau justru malah penurunan. Itu teman-teman ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti kita, yaitu terkait pencemaran air yang ada di lingkungan sekitar kita. Kalian tinggalnya di perairan di dekat Bengawan Solo, benar? Benar. Siapa yang rumahnya dekat Bengawan Solo? Kalian sudah menyaksikan video yaitu tentang apa videonya tadi? Fenomena enceng gondok yang menutupi permukaan air sungai. Nanti silakan berdasarkan video tadi, Ustazah setelah ini akan membagikan LKPD, di mana nanti kalian akan menyelesaikannya sesuai kelompoknya. Sebelumnya Ustazah ingin membagi ke dalam 3 kelompok. Bisa dipahami? Bisa ya. Setelah Ustazah membagikan kelompok, nanti Ustazah akan membagikan LKPD dan silakan didiskusikan berdasarkan video yang telah kalian saksikan. Silakan Ustazah minta tolong berhitung 1 sampai 3 dimulai dari Nadia. Oke, silakan yang dapat angka 1 berkumpul dengan angka 1, angka 2 dengan angka 2, angka 3 dengan angka 3. Silakan Ustazah minta waktunya 1 menit untuk berkumpul dengan kelompoknya. Sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing ya. Iya, selanjutnya Ustazah akan membagikan LKPD. Nanti satu orang dapat 1 LKPD ya. Silakan nanti didiskusikan bersama.
bersama-sama. Setelah nanti didiskusikan bersama-sama, dijawab sesuai yang ada di LKPD. Setelah nanti sebelum Ustazah tutup pembelajaran dari ini, Ustazah ingin mengetahui hasil pengerjaan dari LKPD. Nanti harapannya dari 3 kelompok ini semuanya bisa mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Apakah sudah siap? Siap? Siap. Oke. Oke teman-teman, silakan Ustazah kasih waktu untuk berdiskusi 15 menit. Silakan ada laptop untuk bahan literasi kalian, mencari apa yang kalian butuhkan sesuai soal yang ada di LKPD. Karena waktunya sudah habis, waktu berdiskusinya sudah habis, sebelum Ustazah nanti menunjuk kelompok yang presentasi yang pertama kali siapa, sebelumnya Ustazah ingin mengetahui kira-kira dari Enseng Gondok yang ada di Bengawan Solo, kira-kira kalian mau memanfaatkannya untuk apa? Coba Ustazah ingin tahu jawabannya. Dari kelompok 1 ingin memanfaatkan Enseng Gondok untuk dibuat apa? Briket. Apa itu briket? Seperti arang. Oh ya, oke. Selanjutnya nomor 2, kerajinan, dibuat kerajinan tangan. Lebih tepatnya apa? Seperti tas. Ya, terbuat dari Enseng Gondok. Berarti nanti Enseng Gondoknya diapakan dulu supaya jadi tas itu? Dikeringkan selama hari. Oke, selanjutnya nomor 3, di Enseng Gondoknya dibuat apa? Biogas. Ada campuran apa kira-kira? Dan mungkin Enseng Gondok tiba-tiba jadi api. Dikasih campuran apa? Kotoran sapi dan EM4. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Silakan pada kesempatan dari ini Ustazah minta tolong kelompok berapa kira-kira? Kelompok berapa ini yang presentasi? Kelompok berapa? Nomor 3, siap? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok EM4 yang beranggotakan saya Lala, saya Mas Kalian Kelompok, dan saya akan melakukan hasil diskusi kali ini. Yang pertama ada isu proyek. Isu proyeknya adalah biogas Enseng Gondok. Yang kedua, tujuan pembuatan proyek yaitu memanfaatkan energi gondok sebagai biogas atau energi alternatif. Alat dan bahannya, yang pertama alat yaitu galon air, keran kecil, keran komposter, ember atau wadah, pengaduk, dan pisau dan corong. Bahannya yaitu Enseng Gondok dan kotoran sapi. Langkah-langkah pembuatan proyek, yang pertama memotong Enseng Gondok, memotong selang, membuat pola di dalam dan dibebani, pasang selang dan sekitarnya, tunggu Enseng Gondok sampai halus, sambungkan Enseng Gondok dan kotoran sapi, lalu memasukkan campuran ke dalam galon, tutup hingga rapat, dan mengapusi galon dengan plastik. Sekian dari kelompok EM4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Mungkin sebelum Ustazah mempersilahkan untuk duduk kembali, ada yang ingin ditanyakan terkait pembuatan video
biogas dari Enseng Gondok dari kelompok 1 atau kelompok 2 mungkin ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas? Ya, sadar di sini menyimpulkan ternyata Enseng Gondok itu dapat dibuat dengan ternyata Enseng Gondok itu bisa dimanfaatkan untuk dibuat biogas sebagai alternatif energi pengganti LPG dan sebagainya ya, nanti dimanfaatkan untuk masak biasanya ya. Apakah kira-kira nanti bau nggak ketika nanti biogasnya itu dari Enseng Gondok yang ada campuran kotoran sapi dan M4? Kira-kira bau nggak? Pertanyaan saja. Apinya bau nggak? Tidak. Iya, tidak bau ya. Oke. Selanjutnya nanti akan didiamkan beberapa waktu, kurang lebih sekitar 1 sampai 2 bulan sehingga menjadi biogas gitu ya. Oke, kita tunggu proyeknya, semoga berhasil. Insya Allah nanti silakan setelah ini Ustazah sudah setuju terkait proyeknya, silakan mulai dirancang. Kemudian nanti silakan hasil rancangannya, hasil pembuatannya dipresentasikan dan kita akan uji bersama-sama apakah berhasil, ada apinya atau tidak. Kalau ada apinya berarti berhasil, kalau tidak ada apinya berarti kira-kira ada masalah di mana, nanti minta tolong dicari, digali, boleh cari di internet. Gitu ya teman-teman ya. Oke, boleh kembali berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 3. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan pada siang hari ini sudah cukup, insya Allah. Tadi sudah ada yang presentasi, kemudian sudah ada yang diskusi. Selanjutnya untuk kegiatan pertemuan selanjutnya, saya diharapkan sudah dibuat, paling tidak sudah dibuat. Kalau biogas berarti sudah dibuat, tinggal tunggu hasilnya. Kemudian untuk kerajinan tangan seperti tas, harusnya untuk waktu yang 1 pekan harusnya sudah jadi ya. Jadi pertemuan berikutnya Ustazah harapkan sudah ada produk yang dibawa ke sekolah. Nanti selama proses membuat, Ustazah minta tolong di video setiap stepnya, tahapan-tahapannya membuat di video kita lihat bersama-sama. Kemudian juga dengan yang kelompok briket juga sama ya. Nanti hasil briketnya dibawa ke sekolah, jangan lupa setiap pembuatannya di video sebagai bukti bahwa kalian sudah melaksanakan dengan baik. Ada yang ditanyakan? Sampai sini sudah paham? Oke, mari kita tutup kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya sudah dimohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Saudara Numin. Gimana perasaannya yang hari ini sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi dan perencanaan yang ketika observasi tadi disampaikan? Alhamdulillah, perasaan saya awalnya grogi karena memang belum terbiasa ketika saya mengajar itu dinilai atau dilihat langsung oleh guru atau teman sebaya saya. Selanjutnya karena sudah direncanakan melalui pembuatan RPP dan alhamdulillah saya sendiri yang membuat, sehingga rasa grogi itu lambat laun menjadi saya nikmati dan alhamdulillah saya sangat senang sekali belajar pada hari ini bersama Pak Suci. Alhamdulillah saya juga merasakan dengan sama ya. Jadi anak-anak di awal-awal itu agak canggung gitu ya, tapi setelah berjalannya waktu Ustazah Devi juga sudah mulai enjoy, rasa nyaman, kemudian rasa enjoy ini ditangkap oleh anak-anak dan pembelajaran mengalir seperti yang direncanakan. Saya juga sangat menikmati pembelajaran hari ini. Kemudian Ustazah Devi bisa menceritakan kembali area perkembangan yang Ustazah Devi rencanakan di awal seperti apa sih? Baik, Ustazah Devi, seperti yang sudah saya sampaikan di observasi bahwa area perkembangan yang ingin saya kembangkan di anak yaitu di pemahaman mereka terkait pencemaran air, dan alhamdulillah tadi yang pertama saya lakukan adalah memberikan soal berupa pretest, ingin mengetahui kemampuan
yaitu tadi alhamdulillah sudah didiskusikan untuk kelompok pertama akan membuat atau akan memanfaatkan ejeng godong ini diolah menjadi briket. Kemudian kelompok kedua akan dibuat kerajinan tangan seperti tas. Kemudian yang kelompok tiga akan dibuat biogas. Berarti rencana pembelajarannya berjalan dengan baik. Kayak seperti diferensiasinya sudah terlihat, KSN-nya juga sudah nampak gitu ya. Ya, jadi tadi untuk diferensiasinya tadi saya menyatakan diferensiasi produk. Kemudian untuk KSE-nya, alhamdulillah tadi anak-anak sudah muncul kesadaran diri untuk selalu berdoa. Kemudian secara emosinya, alhamdulillah tadi jalannya diskusi sudah cukup baik. Anak-anak tidak ada yang emosi, kemudian menghargai pendapat satu sama lain. Strategi selanjutnya apa hambatan atau kekurangan yang bisa dirasakan ketika tadi memimpin pembelajaran di kelas 7? Baik, untuk hambatan karena kelas ini jauh dari sumber wifi sehingga tadi terkendala internetnya saja sehingga anak-anak sedikit bosan karena menunggu jaringan internet yang tidak lancar. Alhamdulillah tadi sudah terkondisikan dengan baik karena KSE-nya sudah bagus seperti itu. Kemudian untuk kekurangan saya dalam memimpin pembelajaran hari ini yaitu saya tidak mempersilahkan dari peserta didik untuk menyimpulkan atau menemukan sendiri kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Justru sayalah yang memberitahu kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Kemudian kekurangan yang kedua, saya belum mempersilahkan peserta didik untuk merefleksi kegiatan pembelajaran pada hari ini saja. Nah, kira-kira apa yang akan bisa dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran ke depannya? Baik, untuk pembelajaran selanjutnya kemungkinan nanti anak-anak saya dibebaskan untuk mendekati sumber wifi karena biar cepat gitu ya dan mendapatkan akses ke sananya sehingga nanti di sana itu juga bisa merefreshing mereka supaya pembelajaran tidak ada di dalam kelas seutuhnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya saya akan mengingatkan betul bahwa kesimpulan itu harus dari peserta didik dan kemudian saya memberikan kesempatan untuk peserta didik untuk mengutarakan perasaannya melalui refleksi mereka sendiri. Mungkin melalui emoticon seperti itu biasanya ya. Kayaknya menarik ya Ustaz. Terus kira-kira kapan saja rencana perjalanan ini akan sudah dibuat? Baik, insya Allah untuk tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran hari ini yaitu di pembelajaran